Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita mengaturkan panganjali rumah. Om Swastiastu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Coba berdiri semua, kita berdoa bersama. Tangan di depan. Om Awignastu Nama Sidam Om Sidirastu Takastu Swaha. Ya, duduk kembali. Untuk hari ini kita belajar agama Hindu. Tolong diam dulu. Dengerin Pak. Agama Hindu. Ada yang tidak masuk? Ada semua ya. Nah, pembelajaran hari ini Pancayatnya. Kita belajar Pancayatnya. Sebelum lebih lanjut, tahu nggak kalian itu yatnya? Yatnya. Pernah nggak dengar kalian yatnya? Pernah. Apa itu yatnya? Korban suci berdasar tulus ikhlas. Kita belajar Pancayatnya. Tahu nggak artinya Pancayatnya? Panca itu berapa? 5. Kemudian yatnya korban suci. Jadi Pancayatnya 5 korban suci yang tulus ikhlas. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kalian mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, menjelaskan pengertian Pancayatnya dan bagian-bagian Pancayatnya serta penjelasannya. Ya, sedikit dulu. Tepuk semangat. Nah, kita mempelajari sekarang dasar pelaksanaan yatnya. Kita mulai ya. Dasar pelaksanaan yatnya ini ada namanya Trirena. Di dalam nih, Trirena. Trirena ini adalah 3 hutang yang harus dibayar. Ya, ada Dewarna, Pitrarna, dan Resirena. Kemudian Trirena ini akan dikembangkan menjadi Pancayatnya. Dewarna dikaitkan dengan dewa yatnya. Kemudian Pitrarna dikaitkan dengan Pitrayatnya dan manusia yatnya. Kemudian Resirena dikaitkan dengan Resiyatnya. Ada kaitannya antara Trirena dan Pancayatnya. Sehabis kita Trirena, kita melakukan Pancayatnya. Nah, ini gambar tentang Pancayatnya. Ya, gambar tentang Pancayatnya. Yang pertama itu contoh gambar Pancayatnya ya. Yang pertama dewa yatnya. Ya, ini dewa yatnya. Orang sembahyang. Kemudian budayanya. Orang sedang apa tuh? Ngejot atau mencaru.
Ya, kemudian resiannya orang sedang melaksanakan atau melakukan persembahan pada resi. Ya, kemudian fitrayanya ini apa nih? Orang nyabeng. Kemudian manusianya orang menikah, nyambutin, tahu nyambutin? 3 bulan, 6 bulan ya, sorry. Kita lanjut. Nah, Bapak akan tampilkan video pembelajaran tentang pancayanya. Mohon perhatikan baik-baik. Nanti setelah video ini berakhir, ya, setelah video ini berakhir, Pak akan tanya apa itu pengertian, menyimak kalian apa itu pembagian dan penjelasan dari bagian-bagian pancayanya. Om Swastiastu, artinya merupakan pengorbanan yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih yang dilandasi dengan ketulusan hati yang mulia. Artinya berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata yaj yang berarti memuja, dari yaj menjadi yajna, artinya korban suci. Jadi yajna adalah korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kehadapan Dia Sang Hyang Widi Wasa. Secara garis besar yajna dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian yang disebut dengan pancayatna. Adanya pancayatna disebabkan karena adanya 3 jenis hutang yang dimiliki oleh setiap manusia yang disebut triguna. Pancayatna adalah 5 korban suci yang ditunjukkan kehadapan Sang Pencipta. Bagian pancayatna tersebut terdiri dari 5 bagian, yaitu nomor 1, Dewa Yatna. Dewa Yatna adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci dengan tulus ikhlas yang ditujukan kepada Sang Pencipta, Ida Sang Hyang Widi Wasa, beserta dengan manifestasinya dalam bentuk Trimurti. Dewa Brahma sebagai pencipta alam semesta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara isi dari alam semesta, dan Dewa Siwa sendiri sebagai perebut atau pengguna dari alam semesta. Contoh-contoh pelaksanaan Dewa Yatna dalam kehidupan sehari-hari: melaksanakan puja Isandhya setiap hari, melaksanakan persembahyaan pada hari purnama dan bulan, melaksanakan persembahyaan pada hari raya di pura seperti Puradalang, Hari Saraswati, Siwalati, Garuna, dan Kulinan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, menjaga kesucian tempat suci atau pura, mempelajari dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, Fitrayatna. Fitrayatna adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci yang ditujukan kepada roh-roh para leluhur dan batara-batara karena mereka lah yang membuat kita ada di dunia hingga kita dewasa. Fitrayatna ini bertujuan menyucikan roh-roh para leluhur agar mendapatkan tempat yang layak di Katnyana. Contoh-contoh pelaksanaan Fitrayatna: menghormati orang tua, menuruti nasihat orang tua, merawat orang tua ketika orang tua kita sedang sakit, melaksanakan upacara pengabdian bagi orang tua atau leluhur kita. Nomor 3, Resiyatna. Resiyatna adalah suatu bentuk persembahan karya suci yang ditujukan kepada para risi, orang suci,
Tunadita, Pandita, Sumber, Guru, dan orang suci yang berhubungan dengan agama Hindu. Resi adalah orang-orang yang bijaksana dan berjiwa suci. Sumber maupun guru juga termasuk orang suci karena beliau orang bijaksana dan memberikan arahan kepada siswa-siswinya. Contoh-contoh pelaksanaan resi menghormati guru dan perintah yang diberikannya, menjaga kesehatan dan kesejahteraan orang suci, membangun tempat-tempat pemujaan untuk orang suci, memberi sesari atau punya kepada orang suci. Nomor 4. Manusia yajna. Manusia yajna adalah suatu upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia selama hidupnya. Contoh-contoh pelaksanaan manusia yajna: upacara bandi selama di dalam kandungan, Garbhawadana, Pagedom-gedoman, upacara bayi yang baru lahir ke dunia, upacara bayi ketis-kisa, upacara bayi berumur 42 hari atau tutup kambuhan, upacara bayi berumur 105 hari atau yang mungkin atau biasanya disebut teluburan karena lamanya hari itu 3 bulanan itu bayi. Upacara okon atau okonan yang biasanya dirayakan setiap 6 bulan sekali di dalam kalender buku Bali. Upacara potong gigi, upacara perkawinan atau pernikahan. Nomor 5. Bukan yajna. Bukan yajna adalah suatu upacara suci yang ditujukan kepada buta kala atau makhluk bawah. Bukan kala adalah kekuatan yang ada di alam yang bersifat negatif yang perlu direbut agar kembali ke sifat positif. Contoh-contoh pelaksanaan bukan yajna: upacara mencari, membersihkan area baik itu pura maupun mata di rumah. Pengaturan sedehan untuk menetralkan sifat-sifat negatif yang berada di bumi. Upacara Pancawalikrama 10 tahun sekali dilaksanakan di Pura Agung Besakti. Upacara Ekadasa Rudra 100 tahun sekali dilaksanakan di Pura Agung Besakti. Demikianlah paparan singkat tentang Pancayajna beserta penerapannya. Semoga konten ini bermanfaat bagi seluruh umat Hindu. Nah, tadi sudah kalian melihat video tentang Pancayajna dari penjelasan dari pembagian dan contoh dari Pancayajna itu sendiri ya. Sekarang Pak mengulang kembali apa itu pengertian Pancayajna, apa itu pembagian dari Pancayajna dan penjelasan dari pembagian Pancayajna. Ya, mengulang kembali video yang kalian simak tadi. Ya, siapa yang bisa? Apa itu pengertian dari Pancayajna? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Ayo. Ayo. Ya, Raka. Ya, kekurangan dulu Raka. Kemudian sebutkan bagian-bagian dari Pancayajna. Siapa yang bisa? Ada bagian-bagian dari Pancayajna.
Ayo, kanan. Masa diam tadi kan udah. Yang pertama itu apa? Dewa, dewayatnya. Yang kedua, budayanya. Yang ketiga, manusianya. Lagi, resiannya yang terakhir. Apa? Dikreannya kita untuk semuanya. Nah, kita siapa yang bisa menjelaskan tentang dewayatnya? Ya, minum. Ya, tepuk tangan untuk minum. Dewayatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada dewa dan manifestasi dari Sang Yang Widi. Yang kedua, budayanya. Siapa bisa menjelaskan tentang budayanya? Ya, Devi. Ya, kita dulu Devi. Yang budayanya adalah persembahan suci atau korban suci kepada para Buddha dengan rasa bersyukur yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, fitriyahnya. Siapa bisa menjelaskan tentang fitriyahnya? Ya, ya. Ya, kekurangan bocah. Yang keempat, manusianya. Kalau bisa, ya. Ya, contohnya gimana? Untuk manusianya saling menghormati sesama teman sekolah ya. Yang kelima, yang terakhir, resiannya. Ya. Ya. Ya udah, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, karena kalian sudah bisa mengetahui pengertian dari panjaiannya, penjelasan dari bagian-bagian panjaiannya dan pembagian panjaiannya, maka Pak sekarang membagikan LKPD. Tahu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Pak ingin mengetahui bagaimana kemampuan kalian tentang panjaiannya. Ya. Sebelum Pak membagikan LKPD ini, silakan bentuk kelompok 3 kelompok ya. Silakan bentuk 3 kelompok. Silakan bentuk 3 kelompok dulu. Ya. Jangan semua di sini buat. Ini satu ceweknya. Ini. Ini
dari kelompok. Ya, dulu. Pak jelaskan LKPD-nya ya. Nanti setelah Pak memberikan LKPD ini, LKPD-nya ada di depan juga. Kalian membuat identitas kelompok, nama-nama dari kelompok kalian, ya. Kemudian kalian menjawab, ada 5 pertanyaan dari LKPD. Nah, kalian buat jawabannya di bawah, ya. Dalam pembuatan LKPD, dalam pembuatan LKPD, kalian harus kerjasama tim, ya. Tidak boleh ada yang lalai dalam mengerjakan. Nanti kalau ada yang ribut atau bercanda saat mengerjakan, apalagi tidak ikut membantu membuat, Pak kurangi nilainya. Ya. Sekarang Pak kasih waktu 5 menit atau 10 menit. Ya. Ada yang belum bisa kalian buat? Tulis dulu nama kelompoknya. Bantu temannya buat, ya. Sudah selesai? Saya Udah ya. Karena kalian sudah membuat LKPD yang Pak berikan, Pak minta untuk presentasi untuk kelompok, ya, untuk kelompok, ya, semua kelompok. Pak tunjuk ya salah satu kelompok yang maju, ya, kelompok A, silakan maju. Perkenalkan diri kalian. Kami dari kelompok A. Kami dari kelompok A. Kami ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Perkenalkan, nama saya Putri Saraswati. Dulu dari temannya depan.
lagi. Ya. Karena presentasi dari kelompok teman kalian itu sudah selesai, sekarang ada nggak pertanyaan dari kelompok ini? Tidak, sudah pas. Kalau sudah pas, silakan tutup presentasi kalian. Dan setelah hari kami tutup dengan Ya, tepuk tangan. Ya, untuk LKPD yang sudah Pak berikan, silakan dikumpul ke depan. Ya, betul. Nah, Pak lanjut. Kan kalian kebebasan memilih salah satu produk untuk divideokan atau ada ini 5-6 produk: video diri, video teks, infografis, poster yang digambar, buklet, rekam audio. Ya, Pak minta dari panjaiannya ini silahkan buat. Kalian bebas memilih buat video diri boleh. Ya, video tes, tahu video tes? Kalian ngomong tapi ada teksnya. Ya, kemudian poster boleh, bikin poster. Buklet, tahu buklet? Kalian bikin gambar, buat buku kecil bergambar tentang panjaiannya, atau merekam audio. Tahu merekam audio? Suara saja, nggak ada video. Tuh ya. Nanti kalau sudah selesai, kirim ke alamat link yang sudah tertera di depan. Karena kalian sudah mengirim video diri tentang Trisanya, Pak akan tayangkan video kalian di depan. Ya, ini video kalian tentang Trisanya. Shalom, sudah manusia, hati sudah manusia, jadi saja. Ini kalian senang Trisanya. Ya. Kalian sudah bisa membuat video diri tentang Trisanya dan panjaiannya. Ya. Kalian tadi sudah mengirim video, Pak sudah tadi menayangkan. Ya, kalian sudah semua ini sudah pintar-pintar. Untuk LKPD-nya, Pak sudah kasih nilai. Ya, rata-rata kalian mendapat 90 semua. Ya,
Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk video yang kalian kirim, tadi semua, Pak juga kasih 90. Ya. Setelah beberapa lama sudah kita belajar, ya. Kalian sudah menyimak video. Nah, dari dulu Pak. Kalian sudah menyimak video tadi. Sudah tahu pengertian pembagian dan penjelasan serta contoh dari kajiannya. Maka kalian bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini, ya. Hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, hasil pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Coba Cahaya bisa menyimpulkan. Ya. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa laki-laki adalah informasi yang berdasarkan atas ketulusan hati dan tulisan kata-kata, yaitu riwayatnya adalah informasi yang dilakukan pada para dewa. Hidayatnya adalah informasi yang dihadirkan kepada leluhur atau dikabul. Hidayatnya adalah informasi yang dihadirkan kepada para leluhur. Adalah informasi yang dilakukan kepada para nabi atau para rasul. Dan yang terakhir adalah manusia yakin, adalah informasi yang dilakukan kepada manusia. Ya, tepuk tangan untuk Cahaya. Nah, setelah kalian menyimpulkan, Bapak akan merefleksikan bagaimana perasaan kalian setelah mendapat pelajaran yang Bapak paparkan tadi. Di depan, Bapak sudah memberikan emoji dari senang sampai ke marah, sedih pun ada. Yang mana kalian pilih? Hah? Yang keras. Refleksi hari ini semua senang. Sekian pembelajaran hari ini, ya. Kita bersama-sama tadi sudah berdoa. Sekarang berdoa bersama-sama. Silakan berdiri semua. Ya, sebelum kita duduk dan Pak duduk juga sekarang pembelajaran hari ini. Kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Om Dewa Suksema Paramo Acintya Nama Swaha. Om Santi Santi Santi. Oh, ya. Sekarang